Selamat sore pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta. Berbagai strategi akan disampaikan dalam adu gagasan serta visi dan misi dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dan akan dihadapi Indonesia ke depan. Bagaimana debat Capres-Cawapres bisa menyisir emosi pemilih dengan menghadirkan dialektis berbasis gagasan dan program. Bagaimana pula visi misi kontestan Nahkoda Indonesia untuk mengarungi samudera yang akan membawa negeri ini menghadapi tantangan ke depan. Bersama saya Anggi Pasari, bahwa Anda menyaksikan program khusus debat ketiga Capres-Cawapres 2024. Dan pemirsa, kita masih terhubung dengan narasumber pengamat militer Khairul Fahmi. Selamat sore Mas Khairul Fahmi, kembali melanjutkan pembicaraan tadi sebelumnya bersama dengan rekan saya, itu terkait dengan banyaknya program dan juga visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon terkait dengan pengadaan alat pertahanan dan juga keamanan, tapi tidak menyebutkan secara spesifik dari mana anggaran akan diterima atau dari mana anggaran ini semua. Iya. Persoalan anggaran ini makanya menjadi penting ya, sehingga ya wajar kalau sebelum debat ini kita sudah mulai ramai membincangkan persoalan anggaran pertahanan ini ya, terkait dengan belanja alutsista bekas, terkait dengan apakah bisa nggak sih kita belanja alutsista tanpa hutang gitu ya, tanpa harus hutang meningkatkan pinjaman luar negeri misalnya. Hal itu yang kemudian menjadi mewarnai perdebatan. Nah, tapi saya kira itu positif saja ya, karena itu menunjukkan antusiasme masyarakat menjelang debat ini, dan isu pertahanan bukan lagi sekedar isu yang sifatnya elitis, walaupun masyarakat punya keterbatasan dalam memahami isu pertahanan, tapi setidaknya mereka saat ini sangat antusias memperbincangkan berbagai macam gagasan dan rencana yang disodorkan oleh para capres terkait dengan sektor pertahanan ini. Kalau menurut Mas Khairul Fahmi sendiri, siapa kira-kira yang paling kuat untuk menguasai materi ini? Karena beberapa waktu yang lalu kita lihat ada juga kritik yang disampaikan untuk paslon nomor 2 terkait dengan pengadaan alat keamanan dan juga pertahanan, dan juga pertanggungjawaban dari paslon 01 dan juga 03 bagaimana menyikapi untuk pengadaan alutsista ke depan dan bagaimana untuk nantinya bisa mewujudkan perdamaian dunia. Iya, kalau yang paling kuat ya banyak pihak meyakini paslon 02 ya, Pak Prabowo Subianto diduga yang menjadi yang akan paling kuat ya narasi di sektor ini. Wajar karena beliau selain punya pengetahuan yang memadai dalam konteks isu pertahanan ini, beliau juga punya pengalaman yang cukup ya sebagai prajurit maupun sebagai Menteri Pertahanan, sehingga berhadapan langsung dengan beragam kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi di sektor pertahanan. Tapi saya kira bukan berarti kemudian paslon-paslon yang lain juga lemah sama sekali dalam persoalan ini. Saya kira walaupun Pak Anies, walaupun Pak Ganjar tidak memiliki pengalaman yang cukup memadai, apalagi dalam konteks sektor pertahanan ini, tapi kita lihat bahwa beliau didukung oleh beliau ini didukung oleh tim yang saya kira juga punya pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang memadai untuk mengimbangi narasi-narasi yang gagasan yang akan disodorkan oleh paslon 2 Pak Prabowo Subianto kan gitu. Jadi saya kira perdebatan ini akan cukup berkualitas karena itu tadi ya, komposisi selain karena kapasitas dari para capresnya, juga kemampuan dari tim masing-masing untuk memberikan saran masukan ya pada para capres untuk terkait apa yang akan dibicarakan, apa yang akan ditawarkan dalam debat nanti. Dan ketika kita berbicara mengenai soal pertahanan, kita juga tidak bisa luput dari pertahanan IKN Nusantara. Bagaimana Anda melihat atau catatan Anda terhadap masing-masing paslon untuk isu ini? Iya, secara IKN ini kan memang sebenarnya hanya sebagian kecil dari pembangunan pertahanan yang desain pembangunan postur pertahanan yang harus dibangun di Indonesia ya. Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, kemudian
Kebetulan IKN adalah yang kemudian akan menjadi center of gravity baru ya di Indonesia masa depan gitu, sehingga tentu perlu dirancang dengan baik sistem pertahanan dan keamanannya. Selama ini banyak anggapan bahwa IKN ini cukup rentan ya dari sisi pertahanan maupun keamanan. Tapi menurut saya malah sebenarnya kalau kita terlalu khawatir soal kerentanan IKN ini, dengan konsep pertahanan dan teknologi perang yang semakin maju, sebenarnya sudah tidak ada juga daerah atau area yang benar-benar aman, bahkan lubang semut sekalipun juga memiliki kerentanannya sendiri, kan gitu. Sehingga diskusi soal IKN ini mestinya berkutat bukan soal pertahanan keras, tapi bagaimana mana yang lebih tepat untuk disodorkan sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan IKN. Apakah pertahanan keras saja, hard defense saja, atau soft defense saja, atau kombinasi keduanya. Nah ini yang saya kira penting, karena kalau kita lihat lagi-lagi saya harus mencontohkan Singapura itu bahkan lebih kecil dari IKN nanti, ya kan? Lebih kecil dari IKN, tapi mereka mampu menghadirkan pertahanan yang yang dipersepsikan pertahanan mereka itu kuat, ya secara psikologis mereka dianggap kuat gitu ya. Tapi di sisi lain warga masyarakat, pengunjung itu juga tetap nyaman. Kita tidak bisa membayangkan kalau IKN itu kemudian hanya diperkuat secara alutsista misalnya, atau dengan gelar kekuatan militer saja misalnya. Kita bayangkan betapa akan menyeramkan situasi IKN ini, ya, sehingga perlu para capres ini menghadirkan gagasan yang membuat IKN itu aman, punya daya tahan, tapi sekaligus juga tetap tidak menghilangkan kenyamanan bagi warga masyarakatnya, warga yang berdomisili di IKN nanti, warga yang beraktivitas di IKN dan maupun pengunjung. Gitu. Oke. Jadi saya kira ya, oke. Itu kalau tadi mengenai IKN, dan yang sekarang ini sedang ramai juga di tengah publik adalah membahas tentang perdamaian dunia. Kita tahu bahwa saat ini konflik bersenjata antara Palestina dengan Israel dan juga konflik Ukraina dengan Rusia maksud kami, juga masih menjadi sorotan publik. Bagaimana Anda melihat dari masing-masing paslon untuk debat hari ini? Ya, kalau terkait Palestina sebenarnya kita hanya akan ingin melihat kira-kira capres mana yang gagasannya dalam persoalan Palestina itu yang paling Palestina, kan gitu. Yang paling Palestina ini yang saya kira ingin kita lihat, karena jelas dari 3 capres ini kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang terkait dengan Palestina, semua capres ini tidak diragukan lagi berpihak pada upaya kemerdekaan Palestina, ya, berupaya menghentikan kekerasan di Palestina. Nah, ini yang kita ingin lihat kemudian adalah bagaimana gagasan-gagasannya itu bukan sekedar statement kosong begitu ya, pernyataan kosong, tapi pernyataan yang kemudian layak dan memang bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan ketika menjabat nanti. Itu yang kita lihat. Kalau keberpihakan tidak ada yang kita ragukan dari 3 capres ini, semuanya punya bobot yang kurang lebih sama lah ya soal keberpihakan pada isu Palestina. Oke, baik. Kita akan menunggu bagaimana nanti jalannya debat, Mas Khairul Fahmi. Kita juga akan melihat siapa yang nantinya lebih unggul dan bagaimana ketiga paslon dapat menjawab segala keresahan dan juga bagaimana menjawab topik-topik yang nanti akan diangkat di debat 3, yaitu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Terima kasih untuk waktunya, Mas Khairul Fahmi. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.